Sahabat Kuko TV, kali ini saya bertamu ke rumah Kadek Nandinia Apsari. Dia adalah siswa SMP Negeri 2 Tabanan, asal Banjar Denumo, Desa Kukuh, Kecamatan Marga Tabanan. Kadek Nandia ini adalah seorang atlet pentak cirik dari Kabupaten Tabanan. Dia pernah meraih medali perak dan perunggu dalam kejuaraan tingkat nasional. Dan ketika Porjar atau Pekan Olahraga Seni dan Pelajar, dia meraih medali emas dari cabang olahraga petang. Petang, benar ya? Ya. Olahraga petang. Dek Nia ya, siapa anak kerapnya ya? Dek Nia, siapa yang pertama kali mengenalkan Kadek untuk jenis olahraga petang ini, Dek? Bapak guru olahraga SD. Waktu sekolah di SD Negeri 1 Kukuh. SD Negeri 1 Kukuh ya. Itu Bapak guru olahraganya siapa namanya, Dek? Pak Made Sutama. Pak Made Sutamo. Nah, saat itu Kadek kelas berapa? Waktu belajar pertama kali petang. Kelas 3 SD. Oh, dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD dilatih petang oleh Pak Made di SD Negeri 1 Kukuh. Lomba kemudian saat umur atau saat kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 SD sudah lomba? udah. Lomba apa namanya waktu itu? Lomba Porjar. Oh, di Porjar. Mewakili Kecamatan Marga Iya. di Kabupaten Tabanan. Terus hasilnya apa, Dek? Dapat emas Dapat medali emas. 2. Oh, 2 medali emas. Untuk petak ini, kalau tidak salah, saya pernah dengar ada jenis shooting, ada single. Kalau Dek yang mana ikut? Pernah semuanya. Pernah semuanya. Yang meraih medali itu dari apa? Shooting apa single? Syuting. Shooting. Syuting sama single sama triple. Nah, waktu syuting Porjar emas, Iya. single Emas. emas, triple. Triple emas. Wow, luar biasa. Mohon tepuk tangan sahabat Kuko TV buat Kadek Nia biar lebih semangat lagi. Itu waktu kelas 3 SD, Porjar. Kemudian pernah ikut lomba lagi? Pernah Di mana? Saat kelas berapa? di Porjar di Provinsi? Denpasar. Iya. Oh, tingkat provinsi itu kabupaten, sekarang Kadek ikut di provinsi. Apa yang Dek raih waktu itu? Dapat juara 1 syuting putri sama triple juara 2. Syuting medali emas, Iya. triple Perak. perak. Single nggak ikut? Enggak. Enggak. Udah ada temennya. Nah, kemudian Porjar provinsi. Nah, kalau nggak salah kemarin pernah juga dengar sampai ikut berangkat ke Jatim dan ke Solo. Itu kejuaraan apa tuh, Dek? Apakah open atau apa nama kejuaraan waktu itu? Open nasional. Open nasional. Ya. Di mana aja Kadek pernah? Mungkin bisa ceritakan ke sahabat kita, Dek. Di Solo mendapat juara 3. Di Jatim tidak dapat. Di Solo dapat juara 3 atau perunggu. Iya. Itu tahun berapa, Dek? Saat Kadek kelas berapa? Kelas 5. Kelas 6. Kelas 6 SD. Iya. Kelas 6 SD meraih perunggu di Solo. Itu syuting atau apa? Syuting. 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 Terus ke Jatim juga pernah? Pernah. Mana lebih dulu, ke Jatim atau ke Solo? Ke Solo. Ke Solo. Ya. Nah, open itu lintas umur ya? Dek, berarti melawan umur yang tidak hanya sebaya. Kadek ini kalau open tidak melawan teman sebaya tapi segala umur. Nah, Kadek bisa meraih juara 3 di Solo itu. Kadek umur yang paling kecil ya, paling belia ya waktu Iya. itu ya. Lawan-lawannya umur berapa, Dek? Udah ada kuliah, SMA, SMP juga. Gitu ya. Wah, lawannya tangguh, sahabat. Mulai yang anak kuliahan, anak SMA, anak SMP, dan dia satu-satunya anak SD.
kelas 6 lagi ya waktu itu bisa meraih medali perunggu. Luar biasa. Bisa berprestasi seperti sekarang ini pasti latihannya cukup berat, Dek. Seperti apa sih latihannya, Dek, dan siapa yang melatih? Saya latihan setiap hari dalam 1 minggu. Jedanya cuma di hari Minggu doang. Sebelum saya latihan, saya diberikan pemanasan oleh pelatih saya. Nama pelatih saya Gong Ariwetan dan Rizka Widiantari. Itu berapa orang sering latihan, Dek, dalam satu hari itu, Dek? Pernah ber-10, ber-15. Oh, jumlahnya tidak menentu ya, Dek, ya? Itu lama latihannya berapa menit? 3 jam. 3 jam. Apa saja yang diberikan, Dek? Kan tidak hanya pemanasan, mungkin cara pegang bola, melempar atau apa? Diberikan program, poin, syuting. Itu aja? Iya. Oh, itu aja yang mampu disampaikan oleh Kadek. Jadi sudah ada program ya dari pelatih itu. Nah, Kadek merasakan berat nggak latihan yang diberikan oleh pelatih? Tidak. Tidak, enjoy ya. Enjoy. Yang paling Kadek senangi dari porsi latihan itu apa, Dek? Syuting itu? Ya. Oh, syuting itu. Biar obrolan kita tambah hangat, saya juga didampingi oleh Bu Puspita, ibunya dari Kadek Nia Apsari. Ya. Bu, bagaimana bentuk dukungan Ibu selaku orang tua untuk mensupport anaknya biar berprestasi? Makasih Pak atas waktunya. Awal dia ikut olahraga niki Pak, tiang sebenarnya tidak tahu olahraga niki seperti apa, apakah membutuhkan fisik yang lumayan melelahkan. Ternyata menurut Bapak guru olahraganya tidak membutuhkan fisik, yang dibutuhkan itu fokus Pak. Fokus. Ya, yang dibutuhkan itu fokus, asalkan dia fokus dan istilahnya kemauannya juga ada. Waktu pertama kali Niko tiang tanya, kamu suka nggak olahraga ini? Dia bilang suka. Yuk kita coba, dicoba. Akhirnya pada saat Niko kelas 3 SD dia dikirim mewakili kecamatan dari 5 nomor yang dipertandingkan, semuanya diborong oleh SD 1 Kukuh Pak. Pada saat itu, jadinya tiang akhirnya mensupport Pak. Oke, kalau memang di situ kesukaanmu ya silahkan. Karena waktu anak tiang pertama terus terang aja disuruh jadi olahraga lari Pak, atletik, saya enggak begitu mendukung karena fisik itu yang dibutuhkan. Nah, kalau Niki memang dari kecil Pak, dia itu memang fokusnya udah tinggi Pak. Dan dia itu lumayan pemberani seperti yang Bapak ketahui tadi. Wah, ternyata seorang diri tanpa ditemani orang tua ya Kadek Nia berangkat ke Jatim dan ke Solo. Waktu itu mungkin pernah nggak ngontak ofisialnya atau pelatihnya? Saya selaku orang tua boleh ikut apa enggak? Nggih Pak, terus terang sebagai orang tua namanya anak SD Pak, masih di bawah rata-rata. Kalau SMP mungkin ya kita udah bisa melepasnya. Tiang waktu mau berangkat besoknya, tiang udah nelpon Pak, paginya tiang nelpon boleh enggak saya ikut? Boleh, dibolehkan. Makanya tiang bolehkan dia ikut seminggu sebelumnya Pak. Terus besok mau berangkat itu dibatalkan tiang. Katanya alasannya bisnya penuh. Mungkin memang sudah direncanakan orang tua enggak boleh ikut biar dia mandiri, itu alasannya. Tiang telepon Pak. Bahkan tiang waktu Niko disuruh ngomong sama ketua koninya. Tapi tiang kan kalau memang seperti itu aturannya ya sudahlah. Maunya tiang Niko ikut karena dia masih kecil. Bahkan tiang bilang begini Pak, kalau memang tiang tidak dibolehkan ikut, lebih baik tidak usah dah ikut. Sampai sempat seperti itu. Begini Bu, diberikanlah pengertian seperti itu. Kalau Ibu terus-terusan ikut, nianya tidak jadi mandiri. Terus dia tergantung sama orang tua. Kami pengennya atlet kami yang ada di KONI ini mandiri. Itu kata-kata yang membuat yang agak luluh Pak. Ya. Mungkin dalam posisi, mungkin saya dalam posisi itu juga mungkin akan berjuang ya. Kepikiran, aduh anak saya biasa saya kasih ingetin makan segala macam kan. Paginya harus dibangunin Pak, mandinya nangis-nangis dulu kan seperti itu. Tapi setelah dia ke sana, tiang terus terang nelponnya
hampir kayak makan obat Pak, minum obat 3 kali 3 kali sehari. sehari, Malah ya. dia marah Pak. Aduh Ibu jangan ditelepon setiap hari Bu, nggak enak sama teman-teman gitu Nanti dia. saya nggak fokus. Oh, nggak enak sama teman-teman. Saya tiang video call paginya, tiang makan di sini kan keingatan namanya Ibu Pak. Iya. Makan tiang paginya ingat, aduh nih ampun ya makan, pasti seperti itu. Tapi dia memberikan tiang ya istilahnya Meyakinkan penguatan, ya. penguatan, meyakinkan saya tidak apa-apa, saya saya baik-baik senang di sini, saja, ya. kan. Tidur di hotel, makannya enak seperti itu, oke lah, lumayan lah mendingan tiang Ken. Iya, Nggih. artinya lebih jadi luluh ya, Iya, karena jadi anak luluh. sudah meyakinkan Iya. by video call. Ya, bahkan maaf Pak, tiang sambung 3 hari nih ya, setelah di sana 3 hari ya. Tiang dari pagi Niko nelpon ofisialnya, ndak diangkat-angkat Pak, di SMS tiang ndak di Ndak WA, dibalas. ndak dibalas. Akhirnya sekitar jam 4 sore itu tiang diberikan SMS kejutan bahwa Nandinia itu dapat juara 3. Aduh tiang terus terang aja Pak, luar biasa kebanggaan tiang, luar biasa. Tiang pokoknya sampai nangis, masa? Terus diperlihatkan yang dilawan Niko Pak, kan umurnya beda sama dia. Luar biasa. Tiang bangga di sananya, tiang bangga. Wih, sampai merinding mendengarnya. Tiang bangga Pak. Bagaimana bener. kita apa yang berjauhan Ya. diberi berita yang wah sungguh luar biasa. Dari pagi Pak, nelpon-nelpon ndak Nggak diangkat. diangkat, Ada apa? WA nggak dibalas. Ya seperti itu Pak. Akhirnya selamat. Lumayan. Ya, selamat Bu, Nandinia dapat juara 3 dan dari semua kategori yang dikirim ke sana waktu itu cuma Nia sama siapa yang dapat juara? Mbok, Nengah. Mbok Nengah. Beli nengah sama Oh, beli Nengah sama dia Pak. Dari semua kategori yang dikirim itu cuma dia sama Nengah itu yang wah, dapat. itu malah luar biasa Aduh, lagi. tiang dari sanalah mungkin Nia dikenal lah Pak. Kemudian tiang dipanggil sama ketua KONI, diajak ngobrol seperti ini kan dah dimasukkan kentennya. Oh gitu. Nih. Iya. Terus begini. Nah, sebelum menjadi juara ikut lomba, dukungan orang tua terhadap anak latihan gitu, siapa yang ngantar atau gimana? Nggih Pak. Kalau latihan Nia Niko kan seminggu Niko paling dia jedanya di hari Minggu Pak. Kalau tidak ngebut untuk lomba. Nggih. Yang ngantar Niko, yang ngantar dan jemput dari kelas 3 sampai sekarang Pak. Bayangkan Niko bapaknya. Bapaknya. Ya. Ibu. Kan, tiang terus terang ndak senang di jalan Pak. Oh, gitu. Ndak senang di Ya. jalan nggih. Kadang-kadang kalau bapaknya ndak sempet, malah tiang nyuruh kakaknya yang nganter sama jemput ke enten. Ke setiap hari Pak. Kita sudah merasa Debes itu rumah dia. Rumah kedua ya. Hampir tiap kedua. hari kecuali Hampir, Minggu ya. Tiap hari Pak. Itu mengganggu nggak proses belajarnya Nia? Lumayan. Tapi bisa masih ngatur waktu untuk belajar ya. Bisa Pak. Iya. Bisa. Secara akademik gimana Nia Bu? Astung Karo Pak, dia ranking 2. Wow, hebat. Ranking Sudah 2. punya prestasi akademik, prestasi non akademik juga ada. Ini Tunggal. pasti berkat bimbingan ibu. Nah, Dan sahabat juga. Kuku TV, Ibu Taris ini adalah seorang guru dan mudah-mudahan P3K-nya dilancarkan ya Bu ya. Astung Karo Pak. Ditempatkan di SMP Negeri 4 Marge. Marge. Iya. Iya. Oh, itu jauh juga dicoba itu. Lumayan, Iya, tapi Pak. tetap semangat, Bu. Iya. Nah, terus bagaimana motivasi Ibu biar Nia punya prestasi akademik dan non akademik, biar bisa ditiru oleh orang tua yang lain? Nggih. Kalau untuk niki sebenarnya pintar-pintar mengatur waktu Pak. Kalau anak tiang terus terang saja, tiang lihat nike lumayan padat merayap Pak. Terutama Kegiatannya. ya kegiatannya. Kalau di sekolah biasanya kalau dia mengerjakan PR, habis pulang sekolah nike kan dia punya waktu lagi 2 jam Pak sebelum berangkat ke Debes. Dia sudah mengerjakan PR-nya yang bisa dikerjakan. Terus malamnya nike pulang dari Debes sekitar jam 7-an. Terpaksa tiang dampingi sih sebenarnya, dampingi. Kalau dia tidak merasa tidak mampu, tiang dampingi. Kalau dia sudah merasa mampu, dia akan mengerjakannya sampai selesai jam berapapun itu Pak. Walaupun begadang ya. Walaupun begadang. Wah, tekadnya luar biasa. Walaupun saya pernah bilang begini, besok aja paginya bangun jangan begadang. Dia nggak bisa Nggak tidur. bisa. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab baru selesai. Malah terus terang aja tiang kan pikir seperti ini. Apa saya perlu kontak ya guru-gurunya biar masalah PR-nya itu dipersedikit untuk atletnya. Pernah tiang berpikiran seperti itu. Tapi
terlalu tiang mengintervensikan tidak baik, Pak. Ya biarkan saja kalau dia sudah masih mampu. Tumbuh dan tumbuh tanggung jawabnya, tumbuh disiplinnya kan gitu. Seperti Ya, itu. luar biasa. Demikian sahabat Kuku TV, obrolan singkat saya dengan Bu Taris dan dengan Kadek Nia. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Sukses semua Bu Pak, Nia. Sukses selalu ya. Sukses semua, Pak. Kuku TV, kabar dari desa.